Terima kasih. Kita mulai dari tentang apakah gugatan wan prestasi yang diajukan itu sah atau tidak. Bahwa setiap gugatan wan prestasi yang diajukan sah menurut hukum perdata. Wan prestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan. Hal ini adalah bagian dari ranah hukum perdata sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Gugatan wan prestasi ini diajukan ke pengadilan agar pihak yang merasa dirugikan dapat memperoleh haknya, termasuk ganti rugi. Gugatan wan prestasi ini adalah perkara perdata atau materialnya, sehingga solusinya adalah melalui hukum acara perdata, yaitu formilnya. Penyelesaian perkara ini melibatkan proses pengadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum acara perdata. Kenapa digunakan hukum acara perdata? Agar tidak melakukan eigenrichting atau tidak main hakim sendiri. Nah, disinilah pemerintah menyiapkan pengadilan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum. Untuk memperkuat gugatan wan prestasi ini, adanya beberapa bukti penting yang dibutuhkan, misalnya meliputi perjanjian tertulis, bukti pembayaran atau transfer, bukti komunikasi, bukti somasi, atau bukti rekaman, dan jika diperlukan, saksi-saksi dan ahli. Nah, hal ini berkenaan dengan terutama bukti tulisan atau surat yang merupakan bukti utama dalam perkara perdata, termasuk wan prestasi. Apa dasar hukumnya? Di dasar hukumnya ada dalam pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 HIR terdapat 5 jenis alat bukti dalam hukum acara perdata. Di situ diatur dalam pasal 164 HIR, yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Adapun mengenai perjanjian lisan juga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan wan prestasi dengan catatan selama terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dibuktikan keberadaannya. Adapun kekuatan hukum perjanjian lisan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, dengan catatan sepanjang terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana ada 4 unsur dalam pasal tersebut. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Kedua, kecakapan. Ketiga, objek perjanjian, dan yang keempat, sebab yang halal atau kausa yang halal. Nah, pembuktian perjanjian lisan ini, jika terjadi wan prestasi dalam perjanjian lisan, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar gugatan, namun pembuktiannya lebih sulit dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara antara lain, misalnya adanya alat bukti lain, misalnya keterangan saksi, bukti-bukti lain seperti transfer, chat, kwitansi, persangkaan, pengakuan, atau sumpah. Ada asas unus testis, nullus testis di sini. Dalam pembuktian dengan saksi, perlu diingat bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup
harus ada alat bukti lainnya yang mendukung. Satu bukti saja tidak cukup di sini. Nah, pembuktian yang kuat di sini adalah pembuktian perjanjian tertulis. Nah, pembuktian perjanjian lisan harus kuat di sini sehingga dapat meyakinkan hakim tentang adanya perjanjian atau tentang adanya uang prestasi tersebut. Adapun kelemahan perjanjian lisan di sini, perjanjian lisan memiliki potensi kelemahan dalam pembuktian. Jika salah satu pihak menolak perjanjian tersebut, maka pembuktiannya akan menjadi lebih sulit dan bergantung pada kendala alat bukti lain yang dimilikinya. Dengan demikian, bahwa perjanjian lisan ini sah dan mengikat secara hukum dan dapat menjadi dasar gugatan uang prestasi. Akan tetapi, pembuktiannya membutuhkan alat bukti lain yang kuat karena perjanjian lisan ini lebih rentan terhadap penolakan dan pembuktiannya lebih sulit. Tuh. Lalu bagaimana mekanisme pembuktian dalam perkara uang prestasi dan siapa yang memikul beban pembuktian? Nah, dalam perkara uang prestasi ini, mekanisme pembuktian melibatkan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tentunya dalam hal ini adalah penggugat yang harus membuktikan keberadaannya tentang uang prestasi tersebut dan kerugian yang dialaminya. Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya uang prestasi tersebut. Nah, pembebanan pembuktian ini diatur dalam pasal 163 HR. Di situ mengatur tentang ketentuan hukum yang mengatur mengenai beban pembuktian dalam hukum acara perdata. Secara sederhana, pasal ini menyatakan bahwa siapa yang mengajukan, maka dialah yang harus membuktikannya. Mengenai tentang tidak pernah menandatangani kontrak, apakah gugatan bisa diproses? Nah, gugatan masih bisa diproses meskipun tidak pernah menandatangani kontrak resmi. Hal ini tergantung pada jenis gugatannya, dasar hukum yang digunakannya, dan bukti yang cukup. Jika ada bukti kuat bahwa perjanjian atau kewajiban tetap ada. Nah, perjanjian tanpa kontrak tertulis di sini, perjanjian bisa sah tanpa adanya kontrak tertulis. Yang penting adalah adanya kesepakatan dan harus adanya pengakuan di antara kedua belah pihak dan objek perjanjiannya yang jelas. Nah, mengenai putusan apakah gugatan dikabul atau tidak, ini tergantung pada penilaian hakim terhadap bukti-bukti dan dasar hukum yang disajikan oleh penggugat. Itu. Lalu bentuk sanksi atau ganti rugi yang biasa dijatuhkan dalam perkara uang prestasi itu seperti apa? Nah, jika gugatan uang prestasi dikabulkan, sanksi atau ganti rugi yang biasanya dijatuhkan adalah pembayaran ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, bunga. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat uang prestasi. Uang prestasi ini terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikannya yang telah disepakati. Nah, mengenai mediasi,
Di sini apakah mediasi wajib ditempuh sebelum masuk tahap persidangan? Nah, iya. Dalam proses persidangan, mediasi ini umumnya wajib ditempuh sebagai tahap awal sebelum masuk ke proses persidangan. Nah, dalam kasus perdata di pengadilan, mediasi ini diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Di situ mengatur tentang prosedur tata cara mediasi. Bahwa mediasi di pengadilan wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara. Lalu, apa tujuan mediasi itu? Tujuan mediasi adalah untuk mencari penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan dengan bantuan mediator. Di sini, para pihak wajib menghadiri pertemuan dalam mediasi tersebut. Nah, jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat meminta kesepakatan tersebut yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian dan selanjutnya nanti diputus dengan putusan perdamaian. Nah, jika tidak ada kesepakatan, maka persidangan dapat dilanjutkan. Nah, konsekuensinya, jika tidak ada upaya mediasi yang dilakukan, atau misalnya mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan menjadi batal demi hukum. Disitulah mediasi, saya katakan tadi, wajib. Nah, adapun proses mediasi ini, kebetulan saya juga mediator di sini, mediasi dimulai setelah gugatan diajukan dan didaftarkan. Kemudian, hakim akan menawarkan mediasi di awal persidangan. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa mediasi merupakan tahapan yang wajib ditempuh sebelum sidang kasus tersebut atau kasus tertentu dalam kasus perdata diputus. Jadi wajib ditempuh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui perundingan dengan cara win-win solution. Mudah-mudahan dengan cara mediasi bisa diselesaikan dengan cara perdamaian. Ini salah satunya untuk mencapai peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Lalu, seperti apa tahapan sidang wan prestasi dan berapa lama prosesnya? Dalam sidang perkara wan prestasi di pengadilan melibatkan tahapan-tahapan atau mekanisme proses. Hal ini mirip atau hampir sama dengan sidang perkara pada umumnya. Dimulai dengan mediasi, pembacaan gugatan, selanjutnya jawaban, replik, duplik, bukti tertulis dari penggugat, bukti tertulis dari tergugat, saksi dari penggugat, saksi dari tergugat, kemudian kesimpulan para pihak, selanjutnya putusan hakim di tingkat pengadilan negeri tersebut. Proses di pengadilan negeri dapat berlangsung beberapa lama atau beberapa bulan. Hal ini memutus perkara si hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bila ada yang tidak puas terhadap putusan di tingkat pertama tadi, maka ada upaya hukumnya, yaitu naik banding atau di tingkat banding. Dan apabila di tingkat banding ada yang tidak puas terhadap putusan banding, maka ada upaya hukum lagi, yaitu upaya hukum kasasi. Itu. Bahkan bila ada yang tidak puas terhadap putusan kasasi, masih ada kesempatan, yaitu upaya hukum peninjauan kembali. Nah,
Di dalam perkara, apakah publik atau media diizinkan untuk mengikuti proses persidangan secara terbuka? Nah, secara umum, publik dan media diperbolehkan untuk mengikuti proses persidangan secara terbuka, kecuali jika persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum ketika hakim ketua sidang saat membuka persidangan dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Prinsip terbuka untuk umum ini, persidangan di pengadilan pada prinsipnya memang dilaksanakan secara terbuka, yang berarti semua orang boleh hadir dan menyaksikan jalannya persidangan, kecuali ada pengecualiannya, di mana persidangan ini dinyatakan tertutup untuk umum. Perkara apa itu? Misalnya perkara yang melibatkan kesusilaan. Misalnya ada terdakwanya adalah anak-anak. Misalnya kasus perceraian, itu tertutup untuk umum. Nah, jika gugatan dikabul, bisa sebagian atau bisa seluruhnya. Lalu apa implikasinya kepada kedua belah pihak? Implikasinya kepada kedua belah pihak yaitu harus patuh pada isi atau amar putusan tersebut. Harus dilaksanakan putusan tersebut. Itu. Apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan 3 kali berturut-turut, maka persidangan tetap dilanjutkan dengan acara perstek. Apa itu acara perstek? Acara perstek adalah proses persidangan tanpa dihadiri pihak tergugat. Menurut pendapat saya, berdasarkan pasal 163 HIR, barang siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikannya. Di situ tergantung alat-alat bukti yang dibuktikan dalam persidangannya nanti. Dan situlah hakim dapat menilai pembuktiannya. Kita belum tahu apakah bukti-bukti yang diajukan kuat atau tidak di persidangan nanti. Gitu Mbak Anggi. Jadi saya belum dapat menyimpulkan itu karena belum tahu buktinya apa. Nanti prematur saya menjawab pertanyaan Mbak Anggi. Sidang itu dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali pada kasus-kasus tertentu. Misalnya kasus perceraian, kasus yang menyangkut asusila, menyangkut kasus anak-anak yang di bawah umur, gitu. Di luar itu terbuka untuk umum. Kalau gugatan dewan prestasi dikabulkan, ya kedua belah pihak harus patuh sama putusan pengadilan tersebut. Harus patuh dengan amar putusan pengadilan tersebut. Harus kita hormati dan kita hargai putusan pengadilan tersebut. Perkara pidana dapat ditangguhkan jika ada perkara perdata yang erat kaitannya dan harus diputus terlebih dahulu. Penangguhan ini terjadi karena adanya sengketa perdata mengenai barang atau hubungan hukum yang perlu diselesaikan sebelum perkara pidana dilanjutkan. Itu. Nah, penangguhan perkara pidana ini didasarkan pada SEMA dan PERMA yang mengatur internal pengadilan dan hakim dalam menangani sengketa hukum. Nah, penangguhan ini hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu yang memiliki hubungan yang erat antara perkara perdata dengan perkara pidana. Dan bukan untuk semua kasus perdata yang mungkin ada. Hal tersebut berdasarkan Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika terdapat perkara perdata yang terkait dengan perkara pidana, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan atau dihentikan sementara sampai putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap. Penangguhan ini berlaku terutama jika perkara perdata diperlukan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.